Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis 4 Januari 2024. Yang malam ini materi kita adalah tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan yang temanya, yang menjadi tema malam ini adalah kleptomania. Ini adalah tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan pelajari. Dan seperti biasa, narasumber kita kali ini adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mau belajar firman Tuhan di Zoom Sema Adonai. Kami percaya Engkau melihat kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, atau yang nanti yang menonton acara ini ya Bapa. Bapa, kami meminta, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk dapat mencerna setiap pelajaran yang akan diberikan kepada kami melalui hamba-Mu, Pendeta Dedi Kurniawan, dan urapan-Mu secara khusus, Engkau memberkati Bapak Pendeta Dedi, untuk dia bisa menyampaikan pengajaran ini kepada kami. Bapa, kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, acara ini boleh berlangsung dengan baik. Baik Sis Aling yang sedang memimpin acara ini, operator yang bekerja di belakang layar, Engkau juga yang menyertai ya Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UKRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam
dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Iya, baik Bapak Ibu, tadi adalah sekilas profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Didi Kurniawan. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya terlebih dahulu akan menyapa narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Pak Didi. Ya, shalom, selamat malam Bu. Selamat malam Iya, Bapak Ibu bagaimana? semua. Kabarnya baik Pak? Kabarnya Sehat ya, hujan Pak? Bu. Kabarnya hujan. Betul gimana? Pak, betul lagi hujan. Dari tadi benar Pak Iya. hujan. Sampai kita Iya. nyalain AC Baik aja Pak. agak dingin ini. Iya. Iya. Betul. Semoga Pak hujan tidak mengganggu pembelajaran kelas kita ya Pak. Internet kita Pasti. berjalan dengan cepat. Betul. Amin. Dalam Betul. nama Yesus. Betul. Baik, silakan Siap. Pak. Waktu dan tempat saya serahkan. Iya, Bapak Ibu, selamat malam. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam kaitan serial pastoral konseling. Kita banyak nih, Mas, sudah berapa materi membahas tentang gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa, saya janji saya akan sampaikan dalam pemaparan yang cukup banyak ya, supaya kita bisa mendapatkan betul-betul enggak setengah-setengah gitu ya. Karena kalau kita bicara soal pastoral konseling, cakupannya luas, bidangnya luas, gitu. Bukan hanya teknik kita menggali pertanyaan tentang konseling, tetapi juga kita mengenal penanganan orang-orang yang bermasalah, yang punya gangguan-gangguan kepribadian, sampai yang mengarah kepada gangguan kejiwaan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu kleptomania ya. Kleptomania ini bukan supporter sepak bola nih Bapak Ibu ya. Kalau pikir, wah ini supporter sepak bola mana nih? Soalnya kalau di Jakarta ada Jackmania begitu. Di Persik Kediri ada Persik Mania gitu. Bukan, tapi ini kleptomania ya. Nah, kleptomania itu makanan apa, dari bahasa apa, dan apa sih itu kleptomania? Saya yakin Bapak Ibu sih sudah pada tahu sebenarnya. Cuman biasanya begitu kan, pura-pura nggak tahu begitu kan. Ya, padahal sudah sangat tahu begitu. Saya berharap sih begitu ya. Kleptomania. Kleptomania itu bukan bagian mesin dari motor atau mobil, bukan. Ganti krep, skill krep, dan seterusnya. Apa itu kleptomania? Nah, kita langsung aja dah, karena waktu ya. Kleptomania mulanya berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nih, berasal dari bahasa Yunani ya. Yunani itu orang Jawa, Bapak Ibu. Yunani ya. Yaitu kleptin ya, yang berarti mencuri, dan mania yang berarti kegilaan. Atau dalam hal ini kegilaannya dapat diartikan yaitu perasaan yang kuat dan menggebu-gebu begitu. Sama seperti orang mau pacaran, hujan, dilarang jangan pergi, tetap pergi juga. Nah, itu berarti kegilaan. Ya. Perasaan yang kuat dan menggebu-gebu ingin berjumpa dengan pujaannya. Pak Sudarsono mengatakan bahwa kleptomania adalah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya. Keinginan kuat untuk mencuri bukan hasil dari yang dicuri. Keinginannya. Dia punya keinginan yang kuat. Untuk apa? Untuk mengambil harta atau barang orang lain. Begitu. Jadi ada satu keinginan yang kuat, tetapi keinginan kuat itu didorongkan dengan dorongan hati. Ya, nanti kita lihat perbedaannya dengan yang lain. Kleptomania diuraikan pada DSM. Nah, ini DSM ya. Ada tulisan terjemahannya, saudara bisa baca yang jago bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, nggak usah baca. Masuk dalam 3R, dikatakan bahwa sebagai kegagalan berulang, jadi kegagalan ini nggak sekali, tapi berulang, continue, untuk menahan impuls atau dorongan, keinginan, begitu ya, mencuri barang yang tidak diperlukan. Aneh nih, mencuri tapi tidak diperlukan. Padahal biasanya orang mencuri karena diperlukan. Diperlukannya apa? Ingin barang itu, ataupun ingin menjual barang itu, ingin mendapatkan uangnya. Itu biasanya mencuri gitu. Diperlukan untuk pribadi dan nilai harganya. Ya, tidak diperlukan untuk pribadi dan nilai harganya. Jadi apa yang masuk nilai harganya? Nggak harus mahal. Ada maling spesialis toko emas misalkan, pencuri ya. Ya dia spesialis toko emas, ya emas yang dicuri begitu. Tapi kalau orang yang kleptomania tidak, apa aja.
Bahkan kecenderungannya barang yang tidak ada harganya. Bukan tidak ada harganya, setiap barang ada harganya. Tetapi maksudnya bukan barang-barang mewah, bukan perhiasan dan seterusnya, tetapi barang-barang yang mungkin sifatnya relatif umum, orang bisa punya. Misalkan gunting kuku, misalkan apa lagi? Oh, misalkan apa namanya, jepitan rambut begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, dikatakan kleptomania adalah penyakit kejiwaan. Nah, ini ada penyakit. Nah, ya, penyakit kejiwaan. Jadi bukan cuma sakit fisik, tapi jiwa juga sakit. Ya. Nah, saya berharap kita semua sehat. Kenapa sehat? Karena kerohaniannya sudah sehat. Otomatis kejiwaannya, fisiknya juga kita bisa pelihara. Penyakit ini umumnya muncul pada masa puber. Puber itu ada dua. Puber pada waktu remaja, puber pada waktu dewasa. Nggak tahu nih Bapak Ibu Saudara, ada yang puber nggak hari ini? Kalau ada yang puber, hati-hati. Nanti bisa terkena kleptomania. Gitu. Dikatakan muncul pada masa puber dan pada sampai dewasa. Berarti ada puber 1, puber 2 kata istilah itu. Walaupun ada yang setuju dan tidak setuju dengan istilah puber 1 dan puber 2. Seakan-akan ada seri. Gitu. Ya itu urusan mereka. Nanti kita akan bahas. Kalau merasa perlu kita bahas. Dikatakan pada beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup. Nah, panjang banget nih seumur hidup. Berarti bisa masuk ke beberapa supermarket nih. Banyaknya begitu ya. Pengidap penyakit kleptomania juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya seperti kelainan emosi, emosinya tidak stabil, begitu. Temperamen, kadang-kadang melankoli, begitu ya. Kemudian dikatakan bulimia nervosa, oh penyakit ini bulimia biasa, takut gemuk. Kemudian paranoid, curigaan sama orang. Narsistik, merasa lebih hebat, menonjolkan diri, begitu ya. Banyak gaya. Sisoid atau histrionik dan sisotipal. Nah, jangan lupa nih, Bapak Ibu berkali-kali dulu saya ajar dari awal, kasih tahu ya, bahwa kalau ada gangguan kepribadian satu, tidak diberesin, itu akan bermultiplikasi kepada gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Makanya, ini saudara lihat nih, ternyata dari, misalkan kita baca nih, kita mulai dari kelainan emosi, bulimia, paranoid, ini kan gangguan kepribadian nih, ya kan, histrionik dan sisotipal misalkan ya, percaya pada hal-hal yang gaib begitu, punya kelainan seperti ini akan memunculkan masalah-masalah yang lain, akan memunculkan kegiatan atau tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, dari sisotipal ini misalkan orang punya gangguan kepribadian ini akhirnya mengalami kepada kleptomania. Makanya kan rugi kan, seperti itu kan. Makanya kalau nggak ada pemberesan maka akan muncul tuh 4 kali ganda tuh macam-macam kelainan-kelainan nih. Ya, kejiwaannya sangat-sangat terganggu. Penyakit kejiwaannya kronis sudah. Bukan cuma kronis tapi komplikasi. Jadi bukan cuma penyakit fisik yang komplikasi, penyakit kejiwaan komplikasi juga. Makanya itulah peran pastoral konseling ngeberesin yang begini-begini nih. Walaupun nggak gampang banget begitu. Dan kadang-kadang pelayanan yang belum beres, yang dilayani udah nggak sabar. Gitu. Makanya nggak sembuh-sembuh. Ciri-ciri kleptomania. Pak Rasdian mengatakan ciri-ciri mengenai kleptomania adalah sebagai berikut. A. Pencurian dilakukan sendirian. Bukannya kelompok. Bukannya gerombolan. Tidak ada orang lain atau kelompok yang membantunya. Jadi tunggal pelakunya. Adanya suatu peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian. Ada rasa gugup, takut, karena ada apa di sana? Ada gangguan emosi. Ada gangguan kejiwaan di sana. Ada rasa takut awal-awalnya. Tapi dorongan hati yang kuat membuat orang tidak berdaya. Seperti ada yang memerintahkan. Jadi orang yang punya gangguan kejiwaan, ya, itu ada dorongan yang kuat atau impuls, ya seperti itu ya. Kemudian dorongan itu menyuruh dia melakukan itu, tetapi dia tidak mampu untuk dia bisa menahan. Maka terjadilah tindakan. Nah, tindakan inilah akhirnya yang kita sebut dengan tindakan mengutil. Ya, ada istilah kan ngutil ya, ngutil terus apa lagi? Nilep ya, kalau dalam istilah bahasa sehari-hari. Nah, kalau nyuli nyolong begitu ya. Beda tuh ya. Nah, sehingga terjadilah tindakan mengutil, tindakan menilep begitu. Nah, tindakannya ternyata negatif, tapi dia mau melawan nggak bisa. Kenapa? Karena dorongannya begitu kuat sekali mempengaruhi jiwa dia. Dan ketika dia melakukan itu,
Oh, lega. Seakan-akan lepas dorongan itu. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Yang C, rasa puas setelah melakukan tindakan pencurian. Oh, tenang. Oh, kalau udah mencuri, udah mengambil, udah enak. Sama ya, di dalam kleptomania maupun di dalam kasus pencurian yang memang profesi pencuri begitu ya. Barang yang diambil tetap saja pelakunya disebut pencuri dan pencurian kasusnya begitu. Yang D, dikatakan penderita kleptomania tampak cemas, murung dan merasa bersalah pada saat melakukan pencurian. Nah, ya, tapi efek ini muncul akibatnya setelah tindakan. Ya, sebelum tindakan itu ada rasa ketakutan, memang ada kecemasan, tetapi lebih lagi adalah ketika setelah melakukan baru kelihatan ya, sangat ketakutan, gugup, gemetar-gemetar begitu, dan merasa bersalah pada saat melakukan pencurian. Namun hal tersebut tidak mencegah pengidap kleptomania untuk mengulangi perbuatannya. Maksudnya apa? Udah kayak begitu, setiap kali kepergok, ketangkep, nggak ada kapoknya. Begitu. Diulangi lagi begitu. Bahkan mungkin bisa saja dalam satu hari, mungkin bisa 2 kali, 3 kali, begitu bisa saja. Begitu. Karena kan namanya dorongan impuls itu kan nggak bisa ditentukan kayak orang bayar listrik, begitu. Sebulan sekali baru bayar, kan nggak begitu. Ya, tapi kan ini kan bisa muncul kapan aja begitu. Ya namanya masalah kejiwaan kan, begitu. Nah, jadi bisa berulang kali dalam satu hari, bisa saja, bisa 1 kali, atau mungkin 1 hari juga tidak melakukan begitu. Tapi hari keesokannya bisa. Jadi memang namanya spontanitas ya. Dan tidak semua kesempatan yang ada digunakan oleh pengidap kleptomania untuk mencuri. Oh, tidak semua begitu. Ternyata ada hal-hal yang lain. Kok tidak mencuri? Kalau mencuri kan dia bawa pulang, keluar nih, dibawa, dicolong, dia nggak bayar. Tapi ada juga dia ambil, dikantongin, terus dia kembalikan lagi gitu. Hanya ingin dia pegang begitu. Ada begitu. Jadi tidak harus sampai misalkan kalau di supermarket lewatin meja kasir, ya begitu ya. Kemudian dibawa pulang ke sana, ya udah gitu. Tapi ini belum sampai meja kasir, belum keluar, misalkan masih di dalam area begitu. Nah dia bisa kembali. Jadi ini ciri-ciri kleptomania. Nah ada ciri yang lain Bapak Ibu ya. Ini ada 2 ya. Yang pertama kita bisa melihat bahwa ciri kleptomania itu memang umumnya sama dengan orang yang punya gangguan kepribadian yang lain. Ya. Yang pertama adalah menutup pergaulan. Jadi orang ini memang jarang punya teman. Ya. Dikatakan bahwa beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa kleptomania berkaitan dengan masalah kimia dalam otak yang disebut dengan serotin. Ya. Serotin yang berfungsi membantu mengusir suasana hati dan emosi seseorang dengan cara menjauhkan diri dari pergaulan. Nyaman, enak, tenang kalau dia nggak punya teman. Akhirnya lebih sering menyendiri. Manusia yang cenderung hidup menyepi ini bukan karena perayaan menyepi itu maksud menyendiri dan menjauh dari lingkungan sekitar atau tertutup. Pengidap penyakit kleptomania memilih hidup ini semata-mata tidak ingin bersama orang lain dan memilih hidup sendiri karena mementingkan karir. Lihat saudara. Jadi orang kleptomania itu bukan orang yang pengangguran. Ya, jangan kita artikan orang yang tidak punya kegiatan sehingga akhirnya iseng begitu. Bukan. Orang yang kleptomania ini orang hebat. Nah, jangan pikir ini orang-orang yang itu tadi, yang habis di PHK dari perusahaan misalkan begitu, jadi bengang-bengong sendiri, kemudian akhirnya punya kebiasaan ngutil begitu. Bukan kayak gitu. Jadi orang yang punya karir, ya, orang yang hebat, orang yang punya profesi tertentu. Memilih apa yang diinginkan sesuai dengan kata hati dan pikiran. Kondisi kejiwaan yang tidak sehat dan bahagia. Sikap penutup diri antar individu merasakan masyarakat yang sakit karena kehilangan semangat kebersamaan di masa kecil yang akhirnya memilih menyendiri dan tidak mau terbuka kepada orang lain. Saudara lihat lagi. Ini berbicara tentang apa? Masa yang sudah lewat, masa yang sudah lalu. Berarti berbicara tentang masa kecil adalah masa-masa yang sangat menentukan, masa-masa yang akan membentuk anak-anak kita kelak. Apakah anak-anak yang benar dalam pengertian anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, sehat jasmani, rohani, ya sehat, ya seperti itu, atau justru sakit. Ya, sakitnya yang sakit apa? Sakit jiwanya, kepribadiannya nggak benar begitu. Kenapa? Ada faktor dan penyebabnya. Makanya selalu saya bilang berdamailah dengan masa lalu. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan, kita nggak mau jadi orang yang terikat dengan kuasa-kuasa iblis, ya kan? Iblis kan mengikat PK yang seperti ini kan. Makanya kita harus berdamai dulu dengan masa lalu. Baru setelah kita berdamai dengan masa lalu, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi itu. Yang kedua, jadi ingat ya,
Ciri umumnya, pada umumnya menutup pergaulan. Berarti orang kleptomania itu lebih banyak menyendiri. Ya. Yang kedua, umumnya perempuan. Nah, saya bukan berarti ini menghakimi nih Bapak Ibu semua atau Ibu-Ibu semua yang di sini nih. Ya bukan nih, mentang-mentang perempuan semua, seakan-akan saya nyinggung. Waduh, gue bikin aja nih penjelasan tentang kleptomania, biar menghakimi Ibu-Ibu semua. Enggak gitu ya. Tapi berdasarkan penelitian ya. Kata siapa tuh? Kata Akhir dan Eri Dardin. Ya, penelitiannya pada tahun 78. Dikatakan demikian karena kasus kaum Hawa yang menjadi pencuri ulung. Waduh, pencuri ulung itu udah profesional. Udah seringkali berbuat. Jadi canggih dia. Hebat dia begitu ya. Punya trik-trik tertentu. Jadi setiap kali ngutil aman dia. Setiap ngutil ada cara-cara strategi-strategi tertentu. Bisa mengalihkan perhatian. Entah dulu mungkin belum ada CCTV. Tapi kalau sekarang sehebat apapun ada CCTV. Bisa ketahuan, tapi dia bisa nyolong juga tanpa kelihatan CCTV. Ya, namanya pencuri ulung ya. Dia sudah lihat situasi kan, sudah pelajari. Dulu kian marak pada waktu itu. Nah, kleptomania atau gangguan kejiwaan mendorong seseorang untuk nekat, ngutil, atau mencuri justru lebih banyak perempuan. Nah, sebuah penelitian di Stanford University, California, ya, ini California ini nggak jauh dari Bekasi, Kalimalang, Bapak Ibu ya, universitasnya. Mengungkapkan sekitar 62,5% penderita kleptomania adalah perempuan, titik tuh. Sementara 37,5% sisanya laki-laki. Oh, ada juga ternyata laki-laki. Bukan cuma perempuan doang, berarti aman nih, ya, berarti aman. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Tapi perempuan lebih besar. Begitu. Jadi perempuan-perempuan yang puber mesti hati-hati. Ya, takutnya entar kebablasan jadi kleptomania. Tadi kan dibilang tuh rata-rata kan karena pada waktu-waktu masalah puber itu. Kleptomania merupakan satu di antara beberapa gangguan pengendalian impuls, ya, impuls ini salah nih. Prevalensi kleptomania adalah tidak diketahui. Ya. Diperkirakan angka kleptomania terentang dari 3,8 sampai 24% dari mereka yang ditangkap karena mencuri di toko. Namun kleptomania tampaknya lebih sering ditemukan di antara wanita dibandingkan laki-laki. Hal ini menandakan bahwa prevalensi kleptomania atau soal ini cukup tinggi. Keinginan perempuan kan lebih banyak sebenarnya. Perempuan kalau lihat kutek misalkan, oh cuman bentuk kutek biasa begitu tanpa misalkan ada aksesoris atau tambahan-tambahan hiasan-hiasan tertentu misalkan. Itu kan bisa beraneka ragam banyak. Itu menimbulkan daya tarik begitu, menimbulkan keinginan begitu. Nah, itu kan bisa ada rangsangan untuk bertindak, untuk melakukan begitu. Kemudian kita lihat berikutnya ada gejala penderita kleptomania. Nah, menurut Kartini Kartono, namanya bagus, udah Kartini Kartono. Gejala-gejala yang dialami pada seorang penderita kleptomania, ini Kartini Kartono, satu lagi harus tambahin lagi Kartina. Dikatakan bahwa kleptomania yaitu A. Kesabaran seseorang penderita kleptomania kabur dan idenya tidak menentu. Jadi berkaitan dengan apa nih? Kognitif, cara dia berpikir. Ya, dia hampir tidak ada ide orang yang kayak begini. Tapi kok bisa kerja, Pak? Ya kalau kerja kan ketahuan rutinitas yang dikerjakan itu aja. Tapi kalau ditanya soal ide, buntu dia. Gitu. Yang B, emosi seorang penderita kleptomania pendek-pendek dan meledak-ledak. Wah, emosinya nih. Emosinya nggak stabil, nggak normal. Penderita kleptomania menjadi lebih aktif, sangat ribut dan lari ke sana kemari, ya. Pecicilan nih, kalau orang bilang nih, petikiran apa pecicilan begitu ya. Pokoknya kayak orang caper cari perhatian begitu. Tetapi memang kelakuannya memang seperti itu. Jadi kleptomania tidak hanya berbicara tentang tindakan dia mencuri, tetapi jika tindakan gejala-gejalanya kita bisa lihat ada gejala-gejala yang lain begitu. Pada stadium berat atau tingkatan yang paling berat, seorang penderita kleptomania bisa melakukan serangan-serangan. Nah, dia bisa reaktif atau apa gitu ya, dominan begitu. Dia bisa melakukan satu tindakan represif gitu, agresif, menyerang begitu, dan usaha-usaha untuk melakukan tindakan bunuh diri dan menyakiti dirinya dia sendiri. Jadi ini pada stadium berat, efeknya finalnya adalah dia mati bunuh diri. Jadi makanya ini penting kita pelajari. Karena kita kan tujuannya, beda pelajaran kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita kan mencegah orang supaya yang hidup saja terima Tuhan, bukan berarti kita membiarkan orang yang tidak percaya Tuhan mati karena bunuh diri kita diamin. Enggak gitu. Yang ini juga sama, harus kita cegah.
Yang E, penderita kleptomania selalu dikejar-kejar oleh ilusi serta halusinasi, bayangan-bayangan tentu, hayalan-hayalan tentu yang membuat dia tuh merasa aduh menikmati ilusi dan halusinasinya itu. Ya bisa berbeda-beda halusinasinya itu. Bisa membayangkan sesuatu yang indah begitu, sesuatu yang menghayal, yang membuat dia merasa nyaman, dia merasa tenang begitu ya. Yang F, penderita kleptomania sangat tidak sabar dan tidak toleran ya. Jadi susah untuk bergaul nih ya, nggak punya gaya toleran yang tinggi untuk bantu teman, bantu apa agak susah. Ciri F ini mirip sekali dengan orang yang itu ya, psikopat ya, mirip dengan yang psikopat. Yang G, penderita kleptomania mempunyai disorientasi total terhadap ruang, tempat, dan waktu. Ya, merasa kadang-kadang dengan situasi keadaan, tempat atau apa itu sangat mengganggu dan tidak nyaman, dan merasa ya tidak enak lah gitu ya. Yang berikutnya tidak dapat menolak dorongan untuk mencuri, tidak bisa ngerem. Ya, dia mau mencuri ya, akhirnya ya itu, dia nggak bisa menahannya dan akhirnya terjadi pencurian. Merasa cemas saat mencuri. Mencurinya karena spontanitas. Barang yang dicuri bukan untuk digunakan. Untuk apa? Ya untuk itu aja, senang-senang dilihat gitu, nggak dipakai, dikumpulin begitu. Yang L, mencuri bukan karena balas dendam. Jadi bukan karena merugikan orang lain, bukan. Yang M, mencuri di tempat umum. Nah itu tadi adalah ciri-ciri gejalanya penderita kleptomania. Sekarang kita melihat Bapak Ibu penyebab kleptomania itu apa? Berdasarkan sudut pandang psikologi, ini kata orang psikologi. Nah, berikut beberapa penyebab kleptomania. Yang pertama disebut dengan psikoanalisis. Analisa tentang kepribadian atau kejiwaan. Pengidap cenderung mengambil barang sebagai hasil atau sebagai cara untuk mengobati rasa kehilangan atau terabaikan sebelumnya. Jadi adalah bagian motivasi, alternatif, atau tindakan karena itu tadi. Sebagai satu bagian ya pengganti lah, alternatif begitu ya, karena rasa kehilangan gitu, atau karena merasa diacuhkan atau merasa terabaikan ya, tidak dianggap atau tidak dilihat atau tidak diperhatikan. Jadi cenderung mengambil barang itu karena alasan itu. Kemudian yang kedua, kognitif berperilaku atau kognitif perilaku. Apa sih itu? Jadi dikatakan bahwa penderita kleptomania mengambil barang karena pengalaman saat mencuri pertama kali tidak menyebabkan dirinya mendapat konsekuensi negatif, misalkan ketangkap, kemudian dibawa ke ruangan, diinterogasi, kemudian dipanggilkan polisi, kemudian ditanya mau damai atau mau dipenjara begitu, mau beli atau penjara apa macam-macam lah begitu ya. Nah karena tidak seperti itu, tidak tertangkap, lolos begitu aja, aman. Nah makanya ini dikatakan pada akhirnya tindakan ini menjadi kebiasaan. Oh ternyata salah satu penyebab kleptomania itu karena kebiasaan juga. Nah makanya nih Bapak Ibu Saudara, seringkali namanya anak-anak kan nggak ngerti. Kalau kita orang tua ngerti, kalau orang tua yang nggak ngerti itu baru hebat namanya. Tapi kalau orang tua kan ngerti, lebih tahu lah daripada anak-anak. Kalau anak kita main ke rumah orang misalkan, namanya anak kecil suka senang dengan mobil-mobilan begitu ya, tiba-tiba ngantongin mobil-mobilan anak teman Anda begitu kan, diam-diam bawa pulang ke rumah, mainin. Nah, ini Bapak Ibu kalau tahu begini, ya, jangan diam aja. Jangan dibiarin ini anak. Kenapa? Nanti akan ujung-ujungnya kebiasaan. Kalau main ke rumah orang, ngegatak barang orang, dan akhirnya kalau dia pengen, dia nggak punya, dia ngambil. Begitu. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau misalkan kita punya anak, kita main ke rumah orang, kasih tahu ultimatum dulu tuh di rumah. Kalau diajak main, punya mainan apa-apa, jangan ya punya orang itu diambil, dibawa pulang. Termasuk juga minta, nggak boleh minta ya. Begitu, mainin di situ boleh sama-sama. Tapi kalau udah selesai, pulangin, kembalikan ke tempatnya, taruh lagi. Jangan dibawa pulang. Kasih tahu begitu. Kebiasaannya anak-anak laki nih, kan begitu kan. Begitu. Nah, jadi mesti diajarin. Orang tua nih juga jangan lepaskan tanggung jawabnya kepada anak. Namanya anak kecil, belum tahu. Orang tua lah yang wajib untuk kasih tahu. Nah, berikutnya dikatakan bahwa berikutnya adalah masalah biologis. Ya, penyebabnya karena biologis. Apa itu? Pengidap atau yaitu tadi kleptomania mencuri akibat adanya trauma di bagian lobus frontal otak. Oh, ini berarti berkaitan dengan bagian fisiknya dia. Berarti bagian tentang tubuhnya dia.
Ada masalah di lobus frontal otak. Jadi di bagian otak yang bagian mana itu? Belakang ya. Ya. Nah, trauma akan memicu perilaku yang agresif. Jadi dari otak diperintahkan muncul perilaku-perilaku yang itu tadi, liar. Tapi ada juga penyebab lain. Nah, penyebab lainnya itu apa? Nah, kleptomania mungkin terkait dengan apa? 1, 2, 3. Yang pertama, masalah dengan bahan kimia di otak. Memang ada bahan kimia di otak, Pak? Ya ada, begitu ya. Yang terjadi secara alamiah disebut dengan neurotransmitter, yang disebut dengan hormon serotonin, ya. Serotonin mengatur suasana hati dan emosi. Nah, itu adanya di otak. Tingkat serotonin yang rendah umum terjadi pada orang yang rentan terhadap perilaku impulsif. Jadi, ini sangat beresiko, ya. Yang kedua, gangguan adiktif. Mencuri dapat menyebabkan pelepasan dopamin, ya, neurotransmitter. Dopamin menyebabkan perasaan yang menyenangkan, senang begitu, ya. Dan beberapa orang mencari perasaan yang bermanfaat ini berulang kali. Yang namanya kesenangan, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang enak, seringkali dilakukan kan berulang-ulang. Tidak melakukan sekali kemudian bertobat dan tidak melakukan lagi. Ya, tidak seperti itu. Dia akan dilakukan berulang-ulang. Makanya ini mengarah kepada orang yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu yang kita istilahkan dengan keterikatan begitu, karena nggak bisa lepas begitu. Ya, kesenangan yang begitu mengikatnya dia. Nah, begitu. Nah, ini ada berkaitan dengan hormon rasa senang tadi. Begitu, walaupun tindakannya negatif, tapi tetap saja begitu. Ya, dia merasa senang, nyaman. Nah, ini disebut dengan gangguan adiktif, ya. Gangguan apa? Kebiasaan. Adiksi, keterikatan. Yang ketiga, sistem opioid otak. Ya, istilah psikologi emang istilahnya agak susah-susah nih bahasanya. Kadang-kadang kita bisa salah sebut. Dorongan diatur oleh sistem opioid otak. Dikatakan ketidakseimbangan dalam sistem ini bisa membuat lebih sulit untuk menahan dorongan. Untuk menghindari terjadinya bahaya dan jeratan hukum, biasanya penderita kleptomania ini akan menyendiri serta merahasiakan masalah kesehatan mentalnya. Jadi nggak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Kita nggak bisa deteksi loh. Sama tuh penampilannya seperti orang biasa yang keren, ganteng, cantik begitu. Kita nggak bisa bedain. Makanya Tuhan bilang jangan paras, jangan lihat paras. Jangan lihat penampilannya lah, kata Tuhan begitu. Lihat apanya dong Pak, kata Tuhan, lihat hati. Apabila gejala kleptomania terjadi terus-menerus, ada baiknya segera berkonsultasi ke dokter. Jadi jangan dibiarin, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ada keterangan seperti ini, dibawa baiknya ke dokter, berarti ada potensi menderita kleptomania bisa disembuhkan ya, bisa normal kembali. Dokter aja bisa gitu, masa kita pastoral atau konselor nggak bisa? Karena kita mengadakan Alkitab sebagai kekuatan utama, pasti bisa, kecil. Ya, saya sih bilang kecil ya, karena emang Tuhan yang menciptakan manusia kok, dia tahu bagaimana cara ngebetulinnya. Nah, kita kan montir-montirnya, dia kan orang pastoral kan montir-montir kan. Montir-montirnya manusia begitu, teknisi-teknisinya. Ya, Tuhan kan penciptanya, kita belajar dari Tuhan Sang Pencipta, kita punya keahlian, yang Tuhan percayakan seperti itu, ya kita datang tinggal melayani mereka. Dikatakan berikutnya riwayat keluarga. Oh, ada juga kaitannya penyebab lain. Memiliki anggota keluarga seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita kleptomania. Berarti ini bisa turun dari satu garis keturunan. Tidak ada kaitan dengan keponakan misalkan. Tidak ada kaitan dengan tante, nggak ada. Tapi dari orang tua. Jadi orang tua itu bisa menurunkan kebiasaan jelek ini kepada anaknya. Dikatakan bahwa gangguan obsesi kompulsif ya, nggak bisa mengendalikan emosi atau gangguan obsesi kompulsif ya. Kecanduan alkohol tuh, ternyata alkohol bisa merusak, ternyata bukan hanya merusak kesehatan, misalkan paru-paru, ginjal, misalkan bukan itu juga, ternyata juga bisa mengakibatkan hal yang lain. Kemudian yang berikutnya memiliki gangguan jiwa, misalnya individu dengan gangguan kleptomania umumnya memiliki gangguan jiwa lainnya seperti afektif bipolar, ansietas, kemudian gangguan pola makan dan seterusnya lah. Nah, dikatakan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami beberapa kemungkinan penyebab lainnya. Namun, kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan jiwa seperti apa? Gangguan kepribadian,
gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan pengendalian impuls, kemudian depresi. Jadi kan rugi banget nih, makanya nih jangan banyak-banyak depresi lah. Jangan sampai banyak-banyak pikiran yang enggak. Nah ini kita lihat kasus yang terjadi 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu lah, kasusnya yang di Gading Serpong ya. Aku lupa namanya siapa itu ya. Seorang ibu yang mencuri coklat. Ya, padahal orang kaya turun dari mobil Mercy atau Mercedes-Benz begitu ya. Dia mencuri, dia keluar begitu kan ketangkep sama kasirnya. Kemudian ngotot dan herannya dia mau nuntut balik begitu. Seharusnya kalau udah tahu dia kleptomania, kayak seperti keluarganya juga jangan ikut-ikutan. Mau memenjarakan dan mengatakan merugikan nama baik si pelaku. Nggak usah begitu. Akhirnya kan Hotman Paris turun ya waktu itu ya. Jadi ketakutan dia melawan Hotman Paris. Masuk dia kalau enggak ini. Ya, karena di sana itu tadi sampai si itu dipecat kan. Tapi akhirnya nggak jadi dipecat. Ya itulah kasusnya salah satu walaupun kasusnya banyak. Nah tujuan kenapa kita harus mengenal kleptomania? Nah menurut DSM 4R tahun 1987, jadi buku-buku yang berkaitan dengan kleptomania dan juga kitabnya orang psikologi yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kenapa tujuan kita harus mengenal kleptomania? Pertama disebut dengan precaution atau tindakan pencegahan. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menumbuhkan rasa empati dan mengalihkan rasa emosi untuk menekan dan melatih diri meredam perasaan ingin memiliki barang milik orang lain. Jadi ada merasa empati itu perhatian kita, kepedulian kita. Jadi untuk mengalihkan emosinya dia menjadi emosi yang positif. Bagaimana caranya begitu ya? Tentunya dengan kegiatan-kegiatan dan cara-cara tertentu. Itu mungkin ada trik dan tips-tips tertentu yang mungkin di mana pernah beberapa orang menangani ya kleptomania ini, kemudian menemukan hal-hal yang baru yang bisa mengubahkan ya tindakan-tindakan yang positif yang bisa membuat orang seorang kleptomania itu sangat minim tindakan untuk melakukan itu tadi ya mencuri begitu. Yang kedua foresight, apa itu? Tinjauan untuk masa depan atau tinjauan masa depan. Nah pengidap kleptomania ini harus mendapat perhatian yang cukup karena mereka yang ingin sembuh atau sadar ya. Jadi pada saat ya posisi yang kedua ini, jadi mereka ada yang tahu memang mereka ini punya satu kelainan begitu, tetapi mereka tidak bisa bagaimana caranya mereka bisa melepaskan begitu. Karena mereka punya dorongan yang sangat kuat, tiba-tiba itu bisa muncul begitu. Ya, tiba-tiba dia bertindak seakan-akan dari sadar, tiba-tiba tidak sadar sampai ketangkap sadar lagi. Unik ya kadang-kadang ya kalau kita berbicara tentang kejiwaan ya. Memang Tuhan menciptakan begitu luar biasa ya manusia itu dengan itu tadi. Roh, tubuh dan jiwa. Yang ketiga, calculation atau perhitungan. Jadi memerlukan waktu panjang karena kleptomania merupakan ketidaksadaran refleksi otak dan akan kembali kambuh atau regresi bila terapi terabaikan. Berarti ini terapinya nggak boleh berhenti, Bapak Ibu. Jadi terapinya ini harus continuous, berjalan terus. Nah kalau kita terapi 1 kali itu berapa duit biayanya? Saudara bisa bayangkan ya, hal yang sepele dimulai, kalau sudah jadi stadium 4, ya stadium berat, ya contohnya mengarah kepada gangguan kejiwaan kleptomania. Nah, coba saudara lihat betapa banyak hal-hal yang dirugikan. Pribadi orang tersebut dirugikan. Kalau dia sudah dewasa, dia terapi, dia bayar sendiri juga merugikan diri 2 kali, begitu kan? Dan juga merugikan keluarganya misalkan, begitu. Kalau dia misalkan seorang pelajar, begitu. Nah, koma atau orang yang mendukungnya atau kalangan keluarga, ya itu tadi orang tua misalkan ya, yang sangat dipercayainya ya. Kemudian kurang perhatian, berarti ya tuh harus ada perhatian lebih, harus ada itu tadi ya. Maksudnya penanganan-penanganan yang kontinu begitu. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan yang perlu dilakukan dengan cermat ya. Jadi dikatakan memerlukan waktu yang panjang. Ya, kita mendengar kata waktu panjang aja, rasanya kita udah deg-degan begitu ya. Waduh, waktu panjang. Muncul pertanyaan, berapa lama ya, sampai kapan ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ya inilah kasihan lah kondisi. Dan ini adalah cara pengobatannya Bapak Ibu ya. Pengobatannya
Jadi kurang lebih kalau di tangan psikolog nanti atau psikiater, ini ada pelaku terapi perilaku kognitif ya, atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dan caranya belajar bagaimana mengendalikan dorongan. Jadi ketika itu muncul, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalihkan dorongan itu, mengubahnya menjadi satu dorongan yang lain atau positif. Mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Kemudian mengidentifikasi dan menghindari pemicunya. Yang kemudian mengelola stres. Yang mengatasi masalah psikologis yang mendasarinya. Jadi ada 2 perawatan yang umum dilakukan pada pengidap kleptomania. Jadi kalau ini tadi adalah terapinya, ya. Kalau ini adalah psikoterapinya. Jadi psikoterapi yang biasa pakai dikenal dengan terapi perilaku kognitif. Tetapi ini dapat membantu seseorang dengan kleptomania mengenali nilai-nilai dan perilaku negatif yang tidak sehat, untuk menggantinya dengan perilaku yang lebih jauh dan lebih positif. Nah, beberapa obat yang biasanya diresepkan untuk menangani penyakit kleptomania adalah pertama yang disebut dengan SSR atau SSRIs ya, yaitu golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Ya, yang kedua adalah antagonis opiat ya, seperti naltrexone ya. Itu adalah obat yang dipakai. Ya, saya kira ini Bapak Ibu ya, diberkati engkau di dalam nama Tuhan. God bless you. Jadi Bapak Ibu, materinya saya tutup atau saya kembalikan dari yang pertama. Nah, kita masuk di dalam diskusi. Ya, baik. Saya mau sampaikan dulu gini Bapak Ibu, ada satu cerita begini, pengalaman. Jadi satu kali saya punya kenalan, dia punya pembantu begitu ya. Itu kleptomania. Jadi seringkali bikin malu nyonyahnya. Jadi satu kali kau pergi ke supermarket kemana selalu bikin masalah. Begitu. Jadi setelah beberapa kali pergi, tahu begitu, bahkan sampai sendok aja makan di Kentucky atau di KFC atau di mana begitu, dibawa pulang begitu. Jadi nah itu tadi ya, jadi memalukan begitu ya, sampai ketika sudah tahu berapa kali, ya udah akhirnya tidak dibawa ini anak ya, ini pembantu, dan akhirnya kalau nggak salah dikembalikan begitu keluarganya, disuruh jemput, disuruh ambil, karena itu tadi nyonyanya malu banget kan gitu. Betul. Betul, Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk pemaparan materinya mengenai kleptomania ya. Malam ini luar biasa ya Pak. Jadi menambah pengetahuan kita lebih lagi ya tentang kelainan jiwa yang satu ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan ya. Baik. Ya, dimulai besok hari Jumat 5 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini materinya adalah tentang pelajaran sejarah penebusan, sudah masuk buku seri keempat, dan untuk tema kali ini ya di sisi ketiga adalah penilaian terhadap raja-raja dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 6 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai juga akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Kali ini temanya adalah kutuk. Apakah masih ada? Nah, ini juga menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Deborah Anggraini Sutanto dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Minggu 7 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan untuk ibadah online Sema Adonai ini hanya ada di channel Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harap mensubscribe channel Sema Adonai. Dan untuk tema ibadah kali ini adalah pengudusan atau Hagiasmos. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Sendri STH. Dan untuk ibadah online kami, liturgisnya akan dipimpin oleh Ibu Heni dan live songnya akan dipimpin oleh Ibu Murni dari Jerman. Selanjutnya, untuk hari Senin 8 Agustus 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai juga akan kembali ada kelas pembelajaran firman.
Dan kali ini diambil dari Nats Ratapan 3 ayat 21 dengan tema Sambut Tahun Baru 2024 dengan Hidup dengan Harapan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya saya akan bacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry yang adalah channel dari narasumber kami sendiri, Pak Dedi ya, Bapak Ibu, dan kemudian channel Rin Jumat dan channel Nats Bible Apologetic. Dan kemudian untuk renungan pagi Sema Adonai itu diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai pun, Bapak Ibu sekalian, itu hanya diadakan juga di channel Sema Adonai. Demikian juga channel dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, juga hanya diadakan di channel Sola Scriptura dan Sema Adonai setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya, sehingga semakin banyak orang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk semakin lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi yang ingin bertanya, harap resen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga mute-nya akan dibukakan oleh operator kami. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pemaparan materinya mengenai kleptomania ini. Ya, luar biasa ya Pak. Dan yang berarti ini untuk orang-orang yang mengidap penyakit seperti ini, artinya dia itu ini ya Pak, awalnya itu sampai dia punya keinginan untuk mencuri itu tadi ada yang dibilang karena kebiasaan ya Pak ya. Awalnya tuh hanya mungkin ya iseng ya Pak. Iseng gitu. Terus nggak ketangkap. Lalu ada juga karena pengaruh dari fisiknya juga ya Pak, kesehatan dia, maksudnya hormon-hormonnya ya. Nah, ini kalau yang yang mengenai karena hormon tubuhnya ini bagaimana ya Pak untuk mengobatinya? Kan itu adanya di dalam tubuh seseorang Pak. Nah, gini Bu, tekanan psikologis orang kan mempengaruhi sel-sel syaraf di otak, ya kan? Otomatis bebannya masalah yang ditanggung oleh seseorang itu kan beda-beda responnya. Ada yang bisa memikirkan sampai begitu ya, sampai nggak mau makan misalkan, sampai betul-betul merasa aduh kayak seakan-akan udah nggak ada kehidupan lagi gitu. Kan ada. Tapi ada yang santai, ada yang cuek, tetapi dia bunuh diri. Pokoknya beda-beda lah. Begitu. Itu yang bahaya Pak. Bahaya. Tapi ada juga yang bunuh diri. yang menikmati begitu berjalan. Tapi dia bilang begini, ya udah mau bilang apa ya, udah takdir, udah jangan kayak begini, ya udahlah jalanin aja gitu. Ini cenderung memang lebih kuat begitu tipenya. Tetapi kenapa bisa merusak kayak begitu? Itu tadi ya, karena memang tubuh kita ini kan berkaitan dengan sel-sel saraf di otak begitu kan. Nah kadang-kadang itulah yang bisa memicu, kayak tadi kan ada serotonin, ada dopamin begitu kan. Nah itulah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan itu tadi, menyebabkan akhirnya orang bertindak. Begitu, bertindaknya apa itu kan kita nggak tahu ya, kan kita nggak gini, orang yang punya gangguan kepribadian kita kan nggak bisa menebak habis dari sini gangguan kepribadian munculnya apa nih, kan kita nggak bisa tebak begitu nanti bisa muncul tiba-tiba karena ketika dia mengalami gangguan seperti itu dorongannya impulsnya apa begitu, kalau dia melakukan tindakannya akhirnya seperti itu ya udah, makanya ada dikenal dengan istilah ketika dia mengambil barang-barang yang dianggap sebenarnya memang tidak ada harganya dia juga bisa beli, kayak tadi masalah cakas coklat yang diambil kan dia bisa beli sebenarnya ya kan, tapi dia senang untuk mengambil memang seperti itu begitu. Nah itu kan dia lakukan itu karena dorongan sebenarnya, karena ada sesuatu kelainan di dalam kejiwaannya dia yang dia tidak bisa tahan. Nah dengan istilah itulah kita sebut dia dengan kleptomania, kelainan gangguan kejiwaan itu begitu. Jadi bisa muncul karena itu tadi memang
yang berkaitan dengan apapun juga, depresi apapun kan berkaitan dengan otak kan. Nah, otak kan yang bagian memerintah. Iya, betul, Pak. Begitu. Bagian memerintah yang untuk kita melakukan tindakan apa, begitu. Nah, akhirnya seperti itu bisa muncul. Iya. Nah, berarti Pak, dorongan dari seseorang menderita kleptomania itu karena sebelumnya memang ada hal-hal lain ya yang memicunya, Pak. Ya. Jadi bukan karena apa namanya, jadi hormon itu bisa timbul karena ada hal lain ya sebelum dia akhirnya. Nah, berarti ini kalau dibilang jadi kita nggak boleh depresi segala, berarti itu kita harus bisa mengelola stres kita ya, Pak. Iya, makanya ada manajemen stres kan. Ada kan bagaimana bisa mengatur itu. Bagaimana kita pada saat kita stres, apa tindakan yang kita pakai untuk kita lawan. Begitu, bagaimana caranya. Nah, ada caranya kalau misalkan kita mulai stres, profesi kita apa. Nah, supaya profesi itu tidak diganggu, ada solusinya. Dengan cara bagaimana, supaya yang kita kerjakan konsisten, berjalan, tetapi stresnya itu bisa dikurangi. Itu ada. Saya pernah kasih tahu kan, ketika kita dalam keadaan stres, misalkan begitu. Apalagi ketika dalam keadaan stres, ada konflik dengan pasangan, misalkan begitu kan. Solusinya untuk melepaskan stres itu, melepaskan beban itu yang ada di pikiran kita adalah, salah satunya adalah ketika kita menyanyi, mendengarkan radio misalkan, atau kita pergi menghindar, main sepeda, muter-muter, atau menyiram tanaman. Ada sesuatu yang keluar dari sana. Itu mengurangi itu, mengurangi beban pikiran. Kayak begitu. Nah, kebiasaan orang yang manajemen stresnya umum adalah ketika dia punya beban pikiran, larinya ke makan. Padahal itu nggak bagus juga. Tapi ada juga kan memang yang depresi, mereka akhirnya nggak mau makan juga. Itu salah juga. Dua-duanya salah. Normal aja sebenarnya. Iya, begitu. Berarti ini pokoknya dasar dari segala penyakit kelainan jiwa itu karena awal mulanya pemicunya itu kalau dari dalam diri ya, Pak ya. Iya. Menimbulkan hormon-hormon yang tidak baik ya, ketidakstabilan dalam hormon. Nah, itu dikarenakan, nah awalnya karena kita nggak bisa mengelola stres itu ya, Pak ya. Berarti seperti itu ya, Pak. Bisa seperti itu. Dan tadi jangan lupa ada keturunan juga kan. Jadi kalau orang tua punya penyakit kayak itu dulu, karena ini kan disebut ada penyakit kayak itu, dia potensinya turun ke anak dari keturunannya dia. Darah tuh, dari hubungan darah kan turun ke bawah. Jadi nggak ada hubungan dengan yang lain. Om, ponakan, nggak ada hubungan dari orang tua. Nah itu. Jadi kalau orang tuanya itu misalnya dia punya kelainan jiwa klepto akan menurun gitu ya, Pak? Akan menurun. Pak? Iya, akan menurun. Jadi tadi faktornya kan banyak sebenarnya. Makanya ada penyebab lain. Begitu, ada penyebab lain. Wah, berarti ini penyakit yang apa ya, Pak? Maksudnya bukan yang ringan juga ya, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau sampai udah mengindap. Alkitab berkata kan bahwa ada rohnya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tubuh dan jiwanya kan, itu kan diitin oleh iblis, begitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu memang iblis itu memang begitu. Jadi memang membuat orang menderita gitu, mencekram gitu ya, membuat dan mengendalikan orang begitu. Nah, ini kan salah satunya kan seperti itu kan. Jadi memang orang-orang yang punya bermasalah seperti ini memang ada ikatan sebenarnya. Makanya kita bersyukur ya di dalam pelajaran. Kalau kita sebut agama Kristen, sebutlah agama Kristen ya. Kan cuma hanya agama Kristen yang mengajarkan tentang ini. Begitu lengkap kan. Betul, iya Pak. Sampai dikaitkan dengan psikologi itu seperti itu. Sebenarnya bukan dikaitkan dengan psikologi yang justru belajar dari kita tentang kejiwaan. Banyak kitab Mazmur berkata dengan bangunlah hai jiwaku dan segalanya itu. Kan seperti itu kan. Banyak berkaitan dengan jiwa. Gitu. Iya, betul. Nah, ini ada Ibu Tina Galung yang akan mengajukan pertanyaan. Saya buka dulu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Tina. Iya. Ya, salam pada di Kurniawan. Ya, shalom Bu. Salam Bu Aling, makasih waktunya. Ya, shalom. Sama-sama. Pak, tadi saya mau tanya, tanya mengenai tentang penyakit ayan itu penyakit apa ya Pak? Dia ada saudara saya punya anak penyakitnya penyakit ayan gitu loh, yang sering kumat dari umur 6 tahun sampai sekarang sudah umur hampir 50 tahun. Apakah itu dibelenggu oleh iblis atau bagaimana ya Pak? Tapi ya, kalau mengenai tentang uang dia ngerti. Tentang uang itu dia ngerti. Iya, kalau minta uang itu ngerti, dia disimpan uangnya. Tapi nggak mau dikeluarin. Tetapi anak itu
apa namanya tuh kadang-kadang ngecaprak nggak jelas gitu loh Pak. Seperti itu. Ya, Ibu, kasih. di Alkitab dikatakan bahwa ayan itu adalah roh jahat yang mengikat. Kan Yesus pernah mengusir. Iya betul. Seperti itu. Jadi memang apapun yang mengikat jiwa manusia, ya, ikatan-ikatan itu datangnya pasti dari setan, dari iblis. Tapi sebenarnya kita juga mesti merenungkan bahwa semuanya itu bukan salah si orang tersebut. Bisa saja karena keturunan, karena kutukan. Karena kutuk keturunan itu bisa terjadi. Sebenarnya kasihan gitu ya, Pak? yang tidak tahu apa-apa akhirnya bisa terikat seperti itu. Kan kalau iblis kan sifatnya begitu. Ketika dia mengikat satu orang, emang cuma satu doang, dia nggak lepas. Tidak. Keturunannya semua pasti akan dia sama, dia ngikat. Iya. Gitu. Karena dia mau menghancurkan bukan satu orang, dia sifatnya itu yaitu tadi Generasi, berantai, penerus dia generasi. ya. Iya. Generasi. Betul. Jadi itu bisa muncul seperti itu. Nah, ayan itu adalah bagian daripada roh. Nah, Ibu nanti baca aja ya, ada di sana tuh. Mengusir roh ayan begitu kan. Itu caranya dengan doain ya Pak ya? Gitu. Doalah dalam nama Tuhan Yesus, berdoa. Patahkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Nggak tahu dari keturunan keberapa bisa muncul itu, ataupun juga karena hal-hal yang bersifat apa ya? Ya itu tadilah kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat baik oleh si anak atau si orang tersebut juga apa. Jadi gini, ketika kita pengen membantu orang untuk melepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, misalkan seperti itu ya. Yang pertama, si orang itu juga harus mau dia menyatakan saya mau dipulihkan. Artinya dia sendiri juga harus berjuang untuk mengusir ikatan-ikatan itu. Jadi jangan dianya nggak mau, dia diam aja, kita yang semangat untuk mengusir. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa membebaskan, bisa. Tetapi yang Tuhan mau ada pengakuan dari orang yang terikat itu untuk mau begitu. Ingat waktu Yesus menyembuhkan orang buta, ditanya kan di Bartimeus itu, apa yang kau kehendaki? Padahal Yesus Maha Kuasa, dia tahu. Orang ngomongin apa dalam hati Yesus tahu kan, ada kan orang Yahudi ngomongin itu kan dia tahu dalam hatinya. Iya. Tapi kan dia tanya apa yang mau? Dia pengen ada satu pengakuan dari kita, dari orang yang terikat oleh itu tadi, ya, orang yang menderita itu, supaya itu tadi. Nah akhirnya terjadilah kebebasan, artinya terjadilah mujizat. Nah orang yang terikat harus kita arahkan untuk itu, dia mau sembuh apa enggak gitu ya, Pak? Mau sembuh, mau betul-betul saya tidak mau lagi terikat dengan hal ini gitu. Nah setelah itu baru putuskan kutuk keturunan dari orang tua yang masih ada di atas, orang tua keberapa sana sini lah. Nah itu perlu juga. Atau mungkin orang ini pernah melakukan satu kesalahan apa yang bisa menyebabkan itu muncul. Nah, maksudnya orang tuanya gitu Pak? Maksudnya orang tuanya gitu? Orang tuanya juga boleh ditanya. Jadi diputuskan di dalam nama Tuhan. Sedangkan orang tuanya itu kan ibunya itu sudah meninggal kemarin tuh. Terus tapi kan kutuknya bukan begini, kutuk itu orang yang sudah mati atau masih hidup itu tidak pengaruh, tapi kutuknya kan sudah ada. Betul. Jadi tidak tunggu orang yang harus kembali hidup dulu, tidak, diputuskan aja walaupun orangnya sudah tidak ada gitu. Karena kan kutuk itu kan sudah turun. Sudah ada kepada orang Pak. itu. Generasi ke generasi, iya. Iya, karena sumbernya sudah tidak ada, udah mati dia, tetap tapi kan dia udah menurunkan itu. Betul, Pak. Betul. Iya, saya kita cuma sebut kutuk ini datangnya dari ibu misalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan kutuk yang datangnya dari ibu. Walaupun ibunya itu tidak ada begitu. Iya. Tetapi kutuknya itu yang sudah diturunkan itu kan kita bisa putuskan di dalam nama Yesus begitu. Tapi saya dengar itu dari kakeknya pernah berucap yang nggak benar karena mereka itu kan dulu menikahnya itu nggak wajar gitu loh. Jadi ya gimana ya seperti itu. Jadi saya berpikir niat mau bagaimana ini anak ini supaya sembuh gitu loh Pak. Seperti itu. Niat saya ada niat untuk mau menyembuhkan dia dengan cara doa seperti itu. Tapi ya memang betul kata Pak Dedi kan harus ditanya dulu apa mau sembuh apa enggak kan gitu. Ya, terima kasih Pak Dedi atas kesenahannya. Ya, sama-sama. Iya. Shalom, Tuhan memberkati. Makasih Pak Len. Iya, sama-sama. Artinya Pak, itu ya Pak, harus ada dari niat orang itu dulu ya Pak ya, untuk harus ada, dia ingin sembuh. Kalau enggak tidak bisa ya. Betul. Nah ini sekarang kan tadi Pak Dedi juga bilang bahwa orang menderita kleptomania selain dari dalam dirinya ya, dari tubuhnya sendiri, juga ada karena dia awalnya kebiasaan ya Pak ya. Jadi dia pertama dia mengambil lalu hanya untuk senang-senang, ibaratnya seperti itu ya Pak. Nah terus kemudian lolos nih, wah berarti aku bisa besok bisa ngambil lagi. Nah ini sebenarnya dia dengan cara begitu dia membuat
apa ya, dia menciptakan satu sensasi yang perasaan yang menyenangkan itu menjadi suatu kebiasaan berarti ya dari dirinya orang itu sendiri, berarti seperti itu ya Pak, kalau Iya, dari kebiasaan ya iya terbangun dibangun. mulainya dari itu keinginan karena tidak punya, ingin Heeh, begitu kan, heeh, kemudian heeh, akhirnya bertindak. Nah akhirnya itu bisa jadi kebiasaan tuh kan gini, kadang-kadang dia heeh, mencuri heeh. kan, Mm-mm. orang punya sesuatu barang baru kan, kan ada masa jenuhnya. Betul. Contoh kita punya mobil baru Betul. nih, mobil baru mah kita cuciin, kena potong sedikit apa. Coba, emang dia bisa konsisten setelah setahun, 2 tahun begitu terus? Kan enggak. Enggak. Kan ada titik Iya. jenuhnya. Nah, nanti kan dia juga sama, ketika dia mencuri barang itu, paling dia pakai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu kan dia bosan. Coba. Betul. Heeh. Nah, sama Iya. kayak begitu. Nah, akhirnya kecenderungan orang yang tadinya tidak punya, berusaha untuk pengen mendapatkan seperti itu, akhirnya ya itu mencuri. Tapi dia kumpulkan, tetapi dia tidak jual. Tetapi kan akhirnya dia tidak pakai. Begitu. Beda dengan itu dong ya Pak, yang kayak orang mencuri seperti pencopet gitu ya. Oh beda Profesi gini. ya Pak. Kalau beda dengan pencopet itu, biasanya mereka Heeh. itu kan memang tadi Bu Arin bilang profesi itu betul. Karena mereka memang melakukan itu adalah bukan karena dorongan, karena memang profesi itu tadi. Memang ada keinginan dia untuk mengambil itu karena itu tadi. Dia ambil barangnya, dia jual, kemudian dia mendapatkan uang, kan begitu kan. Nah, kalau ini tidak begitu, dia nggak bisa nahan dorongan begitu. Kadang-kadang dia ambil di barang itu, dia geretakin di rumah, sebenarnya setelah dia sadar ya udah begitu aja barang itu, dia nggak tahu itu barang hasil nyolong gitu. Tapi kalau yang mencuri kan memang dia kan seperti itu kan. Nah, bagaimana dengan tipe orang yang dia mencuri karena dia menginginkan barang itu, karena dia tidak bisa memiliki. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah sama dengan kleptomania ya? Seperti itu. Kalau kleptomania Orang itu cicil. biasanya kalau dia nyolong, dia terbukti, dia tidak bisa dihukum. Nah, saya pernah punya anak rohani, pada waktu itu dia punya teman, seorang anak yang ditinggal oleh ibunya meninggal, ya, dia jadi tinggal sama papahnya, tapi papahnya sudah tua, begitu. Dia anak paling kecil sebenarnya, jadi punya cici dan koko. Tapi dia setiap hari jaga papahnya itu ya anak ini anak, dengan koko yang satu lagi, yang 2 tingkat di atas dia. Jadi ternyata dia punya gangguan kleptomania. Jadi satu kali ketika di daerah Bintaro ya, dia pergi ke salah satu mall, dia ngutil. Kemudian ketangkep, digebukin ini anak begitu, digebukin, kasihan begitu. Digebukin ini anak karena disangka mencuri kan. Jadi dibawa ke rumah sakit dan seterusnya ya, setelah itu diselidiki ternyata ini anak punya gangguan. Gangguan apa? Kejiwaan kleptomania. Nah, terus akhirnya ketika udah digebukin kan nih, udah nih. Besok-besokannya dia ketika udah berapa lama kemudian dia melakukan itu lagi. Ketangkep lagi. Nah, tapi ketangkep lagi tapi orang udah tahu, oh dia pernah gitu melakukan lagi. Akhirnya ya entah bagaimana dibawa ke pos, kemudian dipanggil polisi dan seterusnya begitu ya. Dan akhirnya dilepasin. 2 perjanjian begitu. Keluarganya datang menjelaskan dia kleptomania. Akhirnya pada waktu itu kalau nggak salah, dia diarahkan untuk berobat ke seorang psikiater. Nah, psikiaternya memberikan catatan di dompetnya dia bahwa dia adalah seorang kleptomania. Nah, beberapa waktu kemudian dia lakukan lagi di supermarket yang sama. Jadi orang tangkap dia lagi, waktu tangkap lagi, ya hanya diperingatin aja, barangnya diambil lagi, diperingatin, kamu begini-begini, apa segala macam lah dikasih tahu, tapi tidak digebukin, karena sudah tahu kleptomania. Nah begitu, jadi ada surat keterangan yang dibuat pada waktu itu, kalau dia melakukan satu tindakan hukum, ya dia tidak bisa dihukum, karena ini masalah faktor kejiwaan, bukan memang keniat, memang untuk mencuri, begitu, dia tidak niat, karena dorongan keterpaksaan tanpa dia sadar, di luar kesadarannya dia. Begitu kan, kalau orang yang nyolong memang sadar, dia intip dulu jam berapa, ya kan, dia bongkar, kemudian dia ambil barangnya, dia jual, besok dia kerjain lagi yang lain, kan begitu kan, rutinitas, begitu kan, profesi tadi Ibu bilang. Kalau dia kan enggak. Iya, kalau yang satu lagi yang saya tanya sama Pak Dedi juga orang yang dia mengambil barang orang lain karena dia tidak punya, dia menginginkan, itu beda juga ya Pak dengan satu lagi nih, saudara ya. Saya punya teman ya, punya saudara ya, punya saudara. Kemudian ada teman sama-sama pergi pulang kantor jalan sama dia. Satu kali ketika belanja supermarket biasa, belanja bulanan ya, waktu itu tiba-tiba temannya dia tuh tanpa sadar ya, ambil Rexona masukin aja ke tasnya. Ketahuan kan, kelihatan kan, begitu kan. Jadi dia jalan keluar begitu aja. Ternyata ketangkep. Cuma 1 Rexona aja ketahuan. Waktu dia ambil, kamu ambil, dia nggak sadar loh.
Dia nggak sadar dia ngambil begitu. Jadi lihatin tuh, dia sepertinya pikirannya kosong, dia ambil itu barang, dia masukin ke dalam tas. Ketangkep, sangka nyolong. Cuma satu, nggak tahu dia begitu. Akhirnya macam-macam, orang nggak mau ngerti dong. Udah ada di barang bukti, barang buktinya sudah ada, sudah di dalam begitu. Tapi orang juga bingung, nyolong cuma harga sekian begitu. Dan orangnya keren, rapi, orang kantoran begitu kan. Dan dia sendiri juga nggak sadar dia ngambil. Oh, ini siapa punya begitu. Ya akhirnya orang tahu, oh ini kripto begitu. Ya udah, akhirnya dikembalikan. Tapi dia tidak kembalikan, dia bayar. Dia mampu beli. Begitu. Nah, begitu. Jadi memang ruginya begitu, kleptomania. Kalau misalkan akhirnya kayak tadi nih kasus yang barusan saya ceritain begitu, ya udah bayar aja, kan habis perkara begitu kan. Begitu. Daripada dipulangin, berarti memang kita niat nolong, nggak punya duit, begitu. Bayar aja. Saya punya teman, sebenarnya saudara ini malu dia. Malu kan, disangkanya kelompokan nyolong begitu kan. besok dia hati-hati. Besok dia hati-hati. Oh, gila lu, dia bilang begitu lu. Dia bilang, jadi lu sangkanya kita nganggap jadi gombolan maling begitu. Aduh, iya. Aduh, kasihan sekali ya Pak, orang menderita kleptomania ini. Nah, jadi satu lagi gini, bedanya dengan maling ya, kalau maling itu berdosa itu karena kebutuhan biasanya, karena dia memang pengangguran, karena mungkin miskin, lapar, tidak makan, jadi dia nekat mencuri, bisa juga begitu. Atau memang juga karena itu tadi pekerjaan dia. Gitu. Kalau kleptomania enggak gitu. Tidak sadar terkadang ya Pak, dia tidak menyadari ya. Iya. Aduh, kasihan sekali ya Pak, orang menderita seperti itu. Nah, bisa juga begini, dia nyolong kutek misalkan, ada di mobil nih, dia buka-buka tas. Ini kutek siapa ya? Begitu. Nah, tadi yang nyolong begitu kan. Iya. Baik. Iya. Betul. Baik, kita sekarang aneh, antik memang. Benar, antik banget jiwa Pak. Manusia apalagi, itu antik. Jiwa manusia. Berarti ini ya Pak Dedi, makanya kenapa Tuhan itu sangat mementingkan jiwa manusia itu karena begitu ya Pak, banyak dirusak oleh kuasa kegelapan ya Pak, sehingga manusia itu jadi ya itu kelainan jiwa banyak dialami oleh mereka ya. Saya keluar dulu sedikit konteks dari konteks teologis ya. Iya. Kan Bapak Ibu nih mungkin diajar, tahu nggak kalau yang masuk neraka itu apanya manusia? Yang masuk neraka yang disita jiwa. Iya. Makanya itu kan kalau kembali kepada Tuhan, karena kan tidak mungkin Tuhan melemparkan rohnya ke neraka, walaupun bukan roh, walaupun itu kita hembusan nafasnya dia, tapi kan itu ada bagian daripada kehidupannya dia, tidak mungkin dilempar ke neraka. Yang dibawa kan jiwa, makanya kan. Betul. Makanya itu tadi, makanya jiwanya itu juga harus sehat, karena jiwanya inilah yang akhirnya nanti akan mengikat orang. Begitu, membawa orang kepada neraka begitu. Kan dia akan melakukan kecenderungan berbuat dosa seperti itu kan. Walaupun dia misalkan udah beribadah. Jadi karena kan juga yang memerintah, yang harus memerintah tubuh itu sebenarnya jiwa ya Pak. Yang benarnya kan seperti itu ya, bukannya tubuh yang memerintah jiwa, tapi jiwa yang memerintah tubuh. Saya belajar begitu Pak. Jadi roh itu tidak bisa memerintah tubuh, tapi roh bisa memerintah jiwa. Dan jiwa yang bisa memerintah tubuh. Seperti itu ya Pak Dedi, benar kan? Iya, betul. Makanya itulah jiwa kita ini harus kita pelihara. Betul. Nah ya, bagaimana nih Ibu Heni, monitor Ibu Heni? Bu, coba tolong buka Markus dulu Bu, Markus 9. Ya. Markus 9 ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-20 ya. 9. Ayat 21 ya. Oh, ada 20 ya. Sebentar saya baca Pak. Markus pasal 9 ayat 20. Jadi saya mau jawab tadi Bu Tinah ya. Iya. Iya. Oh, yang orang Ayan itu ya Pak ya? Iya. Oke, sebentar. Markus pasal 9 ayat 27 ya Pak? Iya. Iya, saya baca ya Pak. Markus 9 ayat 20. Ayat 20 ya, baik. Markus 9 20. Iya. Markus 9 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa.
Nah, ini ciri-ciri orang ayan nih, Pak. Ayan, memang ayan. Iya. Terus coba lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Nah, ini gali nih. Kalau baca Alkitab ayat 21 ini gali, cari tahu dari sejak kecil, masa kecilnya. Berarti anak kecil kan dia belum tidak tahu apa-apa. Dari mana bisa muncul itu? Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Kan masih kecil. Iya, betul, kata bapaknya. Kok bisa muncul? Belum tahu apa-apa. Nah, itu. Kita mesti gali. Terus berikutnya, 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, udah Ketika sampai Yesus, situ. Ya. Udah sampai situ, Bu. Lihat tuh, kan ada kata roh di sana kan? Berarti lihat, roh. Jadi kayak gitu tuh. Jadi, nah kita belajar nih ternyata, ya ini kita hebat udah kasih tahu semua. Betul. Iya, itu ini singkat aja. Sebenarnya tadi pertanyaan Bu Tina nggak masuk dalam konteks kita, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai gambaran aja. Oke, lanjut Bu. Boleh ya. Baik, Ibu Heni, bagaimana Ibu mengenai materi malam ini, Bu? Kleptomania. Jarannya seru nih, Bu. Bagus, Seru, Bu. banyak itu Aling yang kena penyakit ginian. Saya lihat ada orang kaya punya mobil mewah, tapi iseng. Dia kayaknya gimana? Banyak saya lihat yang kayak begini. Itu nggak tahu itu bawaan penyakit jiwa dari kecil, lahir atau gimana nih Pak Dedi? Tetap Bu. Apakah karena dia bermasalah ketika mungkin dia remaja, kita nggak tahu. Jadi kan ada 3 aspek nih. Pertama, masa lalunya dia. Jadi kita doakan, kita putuskan masa lalu dia, buang itu, keluarin dari singkirin kan dari pikirannya dia. Yang kedua adalah masalah kutuk mungkin dari orang tua. Nah, yang ketiga ya karena itu tadi hal-hal yang lain itu berkaitan dengan mungkin kan tadi ada faktornya kerusakan sel saraf itu kan karena kecanduan. Salah satunya juga bisa dari narkoba dan juga minum-minuman keras. Jadi itu kita bisa doakan itu tuh 3 area itu tuh. Kita bisa doakan, kita bisa putuskan itu, Bu. Jadi ya udah kita doakan aja 3-3-nya itu. Bagian itu. Jadi saya pernah kerja sama bos orang kaya ya, maksudnya kaya ya kaya beneran lah, orang dia berani bisa bayar gaji saya, gaji supir, gaji yang lain-lain, terus dia senam yoga itu aja bayar 250 sekali bertemu ya, $250 gitu. Saya lihat karena dia tuh ya istilahnya ya memang kaya gitu kan, punya rumah juga ya di Park Avenue. Siapa sih yang nggak tahu di New York ini Park Avenue itu gimana gitu, orang bilioner itu ya. Tapi kalau setiap kali pulang dari mana itu ntar handuk hotel yang kecil itu yang lap muka atau itu ada di dia tuh dibawa pulang sampai banyak. Terus sendok ya dibawa pulang gitu. Ya mungkin dia pikir dia sudah bayar ya kan aku udah bayar gitu ya, dia diambil kata gitunya. Nah itu gimana tuh Pak? Itu sih bukan gejala kleptomania itu Bu, itu orang yang nggak mau rugi itu. Kemaruk. Iya, kemaruk dia. Teman saya nggak begitu Bu, saya punya mahasiswa, punya istri. Itu kalau pemaruk begitu dosa nggak Pak? Dosa Bu. Karena gini, kita ambil yang kita nggak makan, itu kan sebenarnya ada hak untuk orang lain, ya kan? Sebenarnya kan kita bayar itu kan artinya kan ya kita butuhkan, termasuk tidur, termasuk makan yang penting-penting. Yang tidak penting kan kita nggak usah ambil begitu, karena itu yang tidak kita perlu kita ambil itu kita dosa, begitu. Lebih baik kita nggak usah ambil begitu. Tapi kalau kita perlukan? Kalau kita perlukan kita bawa, kita pakai, ya itu bagian daripada apa yang memang disajikan buat kita ya kita ambil lah. Tapi kalau memang itu kita ambil kemudian kita nggak pakai, kita buang-buang sampai di kopak akhirnya pada berantakan apa. Sebaiknya jangan. Tapi kalau kita merasa nggak mau rugi Bu, itu barangnya adalah barang murah yang bisa kita beli, ya sebaiknya kita nggak usah ambil. Ada yang kita bisa itu berikan. Ini memalukan nih Bu. Saya punya teman, punya mahasiswa, punya istri. Waktu saya dampingin dia ketemu dosen yang lain, kita pergi ke Jawa kemana ya. Setiap ke hotel ya, selalu habis breakfast dia minta rebusin ini itu apa segala macam, itu dimasukin ke tasnya dia.
Bu, orang kaya, Bu, bukan orang miskin. Coba saya aja yang tidak sekaya dia, begitu. Cuman telur ayam doang, telur ayam negeri nih, yang setengah mateng, ya. Mau ngapain saya minta? Saya nggak minta, saya nggak masukin begitu. Saya makan secukupnya, apa ada di meja itu ada. Ada gula pasir, apa yang siapin di meja, yang di saset-saset segala macam, ada gula aren dan seterusnya. Ini sampai tusuk-tusuk gigi, sampai itu dia bawa. Untuk apa? Begitu. Iya, betul. Buat apa? Ah, ini kebiasaan, Bu, kebiasaan yang jelek, tapi bukan kleptomania. Kalau udah kleptomania, dia seringkali melakukan itu kepada barang-barang yang ada memang di tempat umum begitu. Tetapi ya itu tadi, ya itu tadi. Yang mencuri gitu ya, Pak. Tidak hanya di hotel. Kalau ini kan dia nginep di hotel, dia bayar begitu. Ini orang yang nggak mau rugi begitu. Tisu WC dibawa pulang. Nah, itu kalau gimana tuh Pak? Kalau kita udah bayar hotel terus kita bawa pulang itu gimana? Ah, itu sih kebangetan, Bu, namanya, Bu. Orang nggak mau rugi itu, Bu. Iya. Orang nggak mau rugi. Karena biasanya kalau kleptomania, dia mencuri itu barang-barang yang baru. Sifatnya ada di tempat-tempat yang menjual, begitu. Jadi jadi di supermarket gitu ya, Pak, ya? Supermarket, tempat-tempat yang sel, begitu. Tapi kalau yang di hotel, di pesawat gitu, kan ngambil sendok, bawa pulang, gitu. Iya. Itu bukan kleptomania ya? Iya. Dia udah bayar, Bu, cuma nggak mau rugi gitu. I see. Iya. Dia nggak mau rugi. Jadi apa yang ada di fasilitas diambil begitu kan? Iya. Kalau orang yang jalan di pinggir jalan, Pak, ngeliatin bunga orang cakep terus dipetikin, diambil, dibawa pulang, itu gimana itu, Pak? Enggak, itu bukan klepto, Bu. Itu iseng aja itu. Iseng aja, usil aja. Jangankan bunga, Bu. Ada rambutan nih, Bu. Emang dasar emak-emak ya. Saya selalu lihat emak-emak. Ada rambutan nih. Sendal bisa dibuka, dia sambit, itu kalau rambutan bisa berantakan, dia pada berebut. Sebegitu tuh, Bu. Iya. Betul, Pak. Jadi kan situasi keadaan yang dia pengen, karena iseng tuh. Jadi dia lempar, dia ambil. Dia nggak tahu tindakan dia udah negatif sebenarnya. Begitu kan, udah salah tindakannya. Begitu. Iya. Tapi kan dia nikmatin itu. Begitu. Apa aja ada mangga, dia lempar begitu. Makanya kan kadang-kadang ada film yang lucu tuh. Dia ambil sendalnya, dia lempar pohon rambutannya jatuh, sendalnya nyangkut. Gitu. Iya, mahalan sendal ya, Pak. Iya, sendalnya. Itu orang begitu, Pak. Aduh, nggak mau rugi, akhirnya jadi rugi beneran. Makanya kadang-kadang saya bilang begini, kalau menginap di hotel Ritz-Carlton misalkan, atau yang tempatnya mahal, nggak usah di Carlton lah, misalkan hotel apa, yang Amaris atau apa begitu ya. Saya teman saya tuh di mobil belakangnya bawa galon kosong yang isi 20 liter atau berapa tuh, bawa aja galon 6, nggak sekalian lu pulang ke check out dari hotel, lu isi tuh air dari kamar mandi, lu bawa pulang tuh, masukin tuh ke dalam mobil aja, angkutin begitu. Iya. Itu bukan termasuk klepto tuh, Bu Heni. Bukan itu bukan klepto. Jadi klepto itu kalau orang ngambil di supermarket, ngambil di toko-toko begitu. Tapi Pak Dedi, ada kalau orang ngambil misalnya di rumah orang gitu juga sama. Itu gimana? Itu klepto. Tadi Bapak kan bilang, kalau pergi main di rumah orang, Bapak bilangin sama anak-anak, main ya, tapi jangan diambil, jangan diminta. Nah, itu gimana tuh Pak kalau di rumah orang? Kalau dia sering main ke rumah orang, ke temennya, kalau dia anak kos misalkan, sering main masuk ke kamar kos temennya satu sama lain, barang ada yang hilang, selalu ada yang hilang, ya itu. Bisa kedugaan dia ada kleptomania. Iya. Padahal gampang aja, misalkan kayak tadi kan saya sebutin jepitan rambut misalkan, tapi hilang begitu. Apalagi misalkan bahkan ada remote TV bisa hilang begitu. Iya, dia demen modelnya kan, dia demen modelnya. Betul. Iya. Betul. Dulu pembantu saya, Pak, hilang itu gunting. Abang saya kan pergi ke Jepang, kan saya belajar jahit baju sama belajar salon kan. Jadi koko saya pergi Jepang, dia beliin saya gunting, Pak. Guntingnya bagus banget yang itu. Iya. Nah, itu bisa hilang, Pak, sama si itu. Nah, tapi kalau misalkan dia nyolong karena dia demen satu momen dan peristiwa saja, tetapi yang lain dia tidak lakukan, itu memang dia mencuri. Begitu. Oh, itu mencuri ya bedanya. Itu berarti dia mencuri. Karena dia demen, mungkin unik ya, suka diambil begitu. Oh, nah iya kayak tadi Bu, aku bilang Bu, kalau misalnya seseorang mengambil barang orang lain itu karena dia suka gitu, terus dia ingin memiliki, nah itu nggak masuk klepto.
kalau veto itu tanpa dia sadar ya Pak ya. Jadi Iya, tanpa dia sadar. hanya dia ambil gitu Bu, tanpa dia Oh sadar. iya Tapi dia Pak. nggak gunakan itu. Iya, Nggak guna ya? gitu. Dia nggak merasa perlu, cuma Nggak kayak dipakai ya. kelainan Kalau jiwa. kemarin saya di Iya. hotel nih Pak, pergi sama Ibu Kartika Pak. Kan ya, saya pikir nanti di jalan saya buat makan vitamin tuh Pak. Saya ambil itu walnut sama raisin. Saya pikir itu kan sehat dimakannya. Kan kalau makan vitamin itu kan harus ada lemak sama apanya biar supaya vitaminnya bisa dicerna kan. Saking saya lari kabur tuh Pak, sampai karena saya udah terlambat 1 menit, 1 detik saya telat, udah pintu gerbang udah ditutup gitu. Saya ngos-ngosan. Jadi karena saya naik tangga itu lari-lari, saya ngejen gitu ya, sampai tenggorokan saya sakit gitu kan. Nggak nafsu makan jadinya saya, Ling. Terus itu masih ada sampai sekarang walnutnya tuh Pak, itu kelihatan. Bukan Enggak lah itu ya mah. Pak. Karena itu, pengen aja, iya. Ya saya memang ambil tujuannya kalau pulang di jalan kan waktu sore kan udah nggak dinner lagi. Jadi saya makan sesuatu dulu, saya bawa air putih sedikit untuk nanti supaya saya makan vitamin. Tapi karena prosesnya kejadian begitu, akhirnya nggak kemakan sampai di rumah aja. Sampai Murni itu nelfon, saya bilang udah ya kamu matiin aja teleponnya, soalnya saya pusing ngomong itu gerak-gerakin itu pusing, jadi saya nggak makan. Tapi sekarang masih ada di meja saya Pak. Gitu ya. Karena kan niat awalnya kan ibu mau makan, ya berarti besok harus makan lah. Tapi saya mau makan nanti Pak, saya nggak mau buang gitu Pak, pasti saya makan. Iya sayang. Artinya apa? Ingat ya, waktu Tuhan memperhatikan mereka yang mengikut, kan Tuhan memperhatikan kebutuhan manusia, bukan hanya rohaninya. Waktu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, dia kan lihat, wah nih yang ngikutin dia belum makan nih. Dia sudah kenyang secara rohani, tapi 3 jasmaninya belum. Tuhan tanya, siapa yang bawa makanan kan? Begitu kan? Oh ada yang bawa makanan. Kemudian Tuhan melakukan mujizat. Kemudian mereka makan sampai kenyang katanya. Sampai kenyang lah, kenyangnya seperti apa kita pokoknya sampai kenyang Alkitab katakan. Tapi ada sisa kan 12 bakul. Nah 12 bakulnya itu Tuhan buang nggak kan? Enggak kan? Tuhan kumpulkan. Tuhan kumpulkan. Nah Tuhan kumpulkan pasti akan untuk apa lagi? Nah mungkin kita nggak bisa secara pasti ya memastikan 12 bakul itu yang pasti tidak akan dibuang. Yang pasti itu akan bisa jadi berkat buat orang lain. Ataupun memang itu menyatakan bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, memang Tuhan menyediakan lebih dari apa yang manusia butuhkan. Nah tetapi artinya nggak menjadi mubazir begitu, dikumpulkan rapi ada tempatnya begitu kan. Tetapi kan itu namanya makanan kan akan dimakan kembali pasti, tidak akan dibuang begitu. Nah jadi kalau misalkan kita udah ambil, ya udah supaya itu tidak menjadi sesuatu yang tadi lagi mubazir begitu ya, karena kan tekad dan keinginan kita di awal kan kita pengen memakannya, ya makanlah itu di hari yang lain begitu. Jadi tergenapi keinginan kita. Jadi tidak sia-sia itu berkat makanan itu, vitamin itu, Bu. Begitu. Tapi salah satu yang paling aman adalah gini. Kleptomania itu adalah dia tidak mencuri suami dan istri orang. Begitu. Oh iya. Waduh bahaya itu, Pak. Gitu. Masalahnya kalau bisa masuk penjara tuh ya. Bisa masuk penjara itu. Kan nggak lucu tiba-tiba datang ke rumahnya tiba-tiba begitu dia pulang suami hilang. Pak buat semua anak-anak Tuhan dilepaskan dari itu ya. Amin. Kleto itu juga dosa kan, jadi jangan sampai dosa. Iya. Dosa. Dia karena gini masuknya mencuri masuknya Ibu gitu loh. Perbuatan mencuri ya Pak. Ya jadi poin saya sih gini, kan kita semua kan ada yang udah jadi oma, udah jadi kan orang tua. Mungkin juga ada yang mau menikah gitu kan, saya nggak tahu kan yang nonton di Zoom maupun di Zoom kan nggak tahu nih saya. Jadi pesan saya sih satu tadi, salah satunya adalah menghilangkan kebiasaan. Berarti anak-anak kita jangan diam aja ketika itu bukan barangnya. Tolong usahakan orang tua juga periksa tas anak-anak ke sekolah. Ketika periksa tas sekolahnya ada barang yang bukan milik dia atau ada nama temannya, tanyakan. Jangan hakimin. Dek, ini kok ada nama pulpen teman kamu, Dek? Ini kenapa ya gitu. Oh iya aku nggak tahu ya, itu kok bisa ada tempat aku. Pesenin, Dek besok kamu pulangin ya, kasih tahu ya, bilang ini kebawa nggak sengaja begitu. Dan kedua, latih anak kita, kalau ke rumah orang kamu suka mainannya, kamu jangan minta dan kamu jangan curi ya, jangan ambil ya gitu.
gitu. Nggak boleh ya gitu. Lebih baik kalau kamu benar-benar senang, kamu tanya mama belinya di mana, merek mainannya apa, begitu beliin. Atau kalau mamanya nggak punya duit, bokeh, mamanya bilang pinjam sama mamahnya, boleh nggak pinjam berapa hari, begitu. Nanti udah namanya pinjam, ya konsekuensinya harus balikin. Itu adalah melatih anak kita terhindar daripada kleptomania. Bagus itu cara begitu. Begitu. Iya, harus begitu. Ya jadi ini itu dia. buat orang. Iya Pak, silakan Pak. Kan anak-anak kita kan belum kecanduan narkoba nih, belum ada kan anak SD lagi nenggak minuman keras begitu kan, belum ada. Sarafnya masih bagus, tapi kebiasaannya harus kita matikan. Nah, kendalanya gini Pak. Tadi Bapak bilang orang tua harus mengajarkan. Banyak orang tua yang punya sakit jiwa Pak, jadi dia nggak jiwa atau apa, nggak tahu yang bagaimana, akhirnya anaknya kebawa. Jadi orang tua ini harus mengenali jati dirinya, harus mengenali pribadi dan kelemahan. Betul. Baru bisa Pak. Makanya kenapa Bu, saya kan di pastoral ini kan Bapak Ibu udah banyak mendengar. Jangan cuma hadir, uang, dengar begitu. Prakteklah, lakukanlah ini, kasih tahu lah, ajarin lah ke intern kita dulu. Kalau kita punya menantu perempuan, kasih tahu mantu perempuan tuh anak, ajarin tuh siapa Dewi, Lucy atau siapa, kasih tahu ya. Nanti begini-begini dapat pelajaran tadi malam tentang ini, kasih tahu begitu. Jadi nggak habis begitu. Jadi pelajaran ini bisa dipraktekkan, bukan cuma buat kita doang begitu. Makanya dari kita udah berapa edisi nih bicara soal ini aja belum selesai nih, ke masalah kejiwaan nih. Nyambung terus masalah kejiwaan. Banyak ya Pak tentang masalah kejiwaan ya Pak. Banyak sekali. Yes. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar mengendalikan amarah ya temanya. Wah, itu saya sering itu. Tadi kan ada tulisan bilang kan labil kan secara emosi. Nah, ini salah satunya adalah kemarahan. Iya. Nah, iya benar nih Pak. Benar nih, bagus juga. Wah, 3 minggu lagi kita belajar psikolog anak. Saya udah dapat tema-temanya dari Pak Dedi. Berarti apa kita belajar terus. Bu Heni, berarti memang kita ini perlu ya, maksudnya benar-benar materi konseling ini ya, kita mengetahui tentang kejiwaan, kelainan kejiwaan. Yang paling penting, Ling, orang tua harus sadar kelemahan dan kekurangannya. Dia baru bisa melihat ini untuk mendidik anaknya. Tadi kan Pak Dedi kan nggak cerita. Nah, kalau orang tua nggak tahu sendiri ada kerusakan di dalam jiwanya, betul. Parah itu. Iya. Tapi saya bersyukur ya, ibu-ibu nih belajar di sini nih luar biasa loh, luar biasa. Artinya jadi paham begitu ya. Berapa persen sih ibu-ibu di sini dibandingkan ibu-ibu yang ada bapak-bapak ini Pak Ahok ada. Iya betul, ada Pak Ahok. Iya. Waktu pengajaran itu ada Pak Frans tadi pada dengerin. Soalnya gini, yang bapak-bapak ini kan memang itu aja gitu. Kebanyakan kan yang ibu-ibu. Cuma maksud saya dari sekian banyak nih yang ibu-ibu nih, kita lihat berapa persen sih dibandingkan dengan ibu-ibu yang nggak hadir di ruangan ini kan sedikit sekali gitu kan. Yang nggak hadir artinya nggak tahu tentang apa-apa, yang makin nggak tahu lah dia. Tapi berbahagianya Bapak Ibu semua yang hadir ini bisa menikmati bukan hanya pelajaran saya, tetapi pelajaran-pelajaran dosen yang lain kan. Kita makin banyak punya wawasan begitu. Makanya saya lebih merasa sangat respect, hormat, kagum kepada Bapak Ibu semua mau belajar. Ini Bapak Ibu nih orang yang punya skill lebih daripada skill S1, S2 nih. Karena memang dilatih, diajar materi-materi yang saya ikuti nih ya. Materi-materinya udah minimal tuh udah materi S1, bahkan sudah dilewati materi S1. Jadi memang walaupun tidak ada gelar begitu ya, tetapi skillnya memang skill yang asli. Dibandingkan yang tadi kemarin saya bilang, orang punya ijazah, punya gelar, tapi nggak pernah belajar, beli doang. Itu memalukan. Iya Pak, iya. Iya. Nah ini bagus. Karena dengan belajar ya Pak, paradigma kita juga kebentuk ya Pak Dedi ya. Iya, karena kan pemikiran kita. Hidup kita kan semua kan tidak terlepas dari pembelajaran ya. Apa sih hari ini hidup kita yang tidak pernah kita lewati dengan belajar? Nggak ada kan? Mau ngapain? Iya kan, kita masak air lagi kita belajar. Ya belajar, kita mesti tahu kan. Begitu. Airnya kapan mesti kita angkat, mendidih yang seperti apa begitu kan. Kita mesti tahu begitu. Nah, semuanya serba belajar. Jadi memang inilah yang sangat satu kesempatan emas betul-betul bisa mengajar.
Iya, bisa Jadi, mendapat pelajaran juga ya Pak Dedi. jadi saya berharap, tapi untung di sini kan ada rekamannya ya. Dengan rekaman ada di Ya, YouTube ini bisa dicari satu kali. Oh ya, saya pernah ngajar tentang citra diri misalkan. Oh, tinggal cari citra ya, diri. ya. Oh, belajar tentang ini, cari tentang ini, begitu kan. Selama HP-nya nggak hilang, begitu HP-nya ada kan kita bisa cari. Betul, Pak. Iya, terima kasih Pak Dedi nih. Luar biasa ya Bu Heni, materi malam ini ya menambah satu pengetahuan lagi kepada kita tentang kelainan jiwa ya Pak. Semoga apa yang didengar oleh Bapak Ibu sekalian bisa membuat Bapak Ibu bisa mengambil tindakan yang bijak ya Pak. Depannya bagaimana ya dalam menjaga jiwa Bapak Ibu sekalian sendiri dan juga generasi penerus Bapak Ibu ya, anak-anak terutama ya. Baik Pak Dedi, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik Bapak boleh closing statement lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Terima kasih Pak Dedi, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Aris. Closing statement saya adalah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di luar Zoom yang menyaksikan live ini lewat YouTube dengan berbagai channel yang link dengan Sema Adonai. Pesan saya adalah jangan mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang negatif, jangan mencoba kebiasaan-kebiasaan negatif itu. Ya, kalau ada sesuatu yang hari ini kita rasa sedikit menyimpang, segera bereskan itu. Segera bereskan, perbaiki diri, kemudian ubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Arahnya harus dimulai dari keinginan kita untuk berubah. Kalau keinginan kita tidak berubah, pada akhirnya kita tidak akan bisa berubah. Jadi pelajaran kita tentang kleptomania ini adalah adalah daripada gangguan-gangguan kejiwaan yang membuat diri kita akhirnya menjadi tidak maksimal. Demikian pelajaran kita malam hari ini. Kita tutup materi kleptomania selesai, walaupun materinya bisa kita gali lebih luas lagi, tetapi sebagai pemahaman dan pengenalan dasar di dalam pastoral counseling kita di Sema Adonai, malam hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan materi pengenalan berikutnya tentang berbagai macam gangguan-gangguan kejiwaan dan bahasan-bahasan kita yang begitu banyak, yang sampai kita mungkin lebih dari 3 bulan ini aja belum selesai-selesai ini. Ya, kiranya bisa menjadi satu pelajaran penting buat kita. Itu saja Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita akhiri di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam satu nama yang kami kasih, kami cintai sepanjang hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami memasuki tahun 2004 di hari keempat. Kami diizinkan Tuhan untuk kami belajar. Bukan hanya materi pastoral counseling, tetapi materi pelajaran yang lain. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang ada di Zoom ini dan juga yang setia menyaksikan siaran tunda maupun siaran langsung daripada Sema Adonai. Tuhan, buat hidup kami semua menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan kami. Tuhan, kami mau hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan kami mau taat melakukan itu karena bagian kami adalah mengerjakannya, bagian Tuhan adalah menuntun. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kami, serial pastoral counseling dengan tema kleptomania. Biarlah membuka wawasan kami Tuhan, tentang penyakit kejiwaan ini. Mana yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan, yang harus kami hindari, dan yang terpenting kami fokus Tuhan, untuk bagaimana tujuan dari pembelajaran ini, yaitu tujuan pembelajaran ini adalah mencegah akan munculnya orang-orang baru yang mengalami gangguan kejiwaan kleptomania. Tuhan, kami mau melakukan untuk mencegah itu setelah kami belajar dan kami punya empati, kami punya kepedulian untuk kami melayani sesama kami. Tuhan, kami mau bangun setiap materi yang kami bahas malam hari ini, kami terapkan dimulai dari rumah tangga kami, keluarga kami. Dan kami tahu Tuhan, keluarga kami adalah yang paling sangat penting, yang paling terdekat dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan beristirahat. Izinkan kami Tuhan beristirahat malam hari ini, dan kami mohon Tuhan kebaikan-Mu dinyatakan. Kiranya malaikat Tuhan menjaga tempat tinggal kami, dan melindungi kami semua yang ada di dalam rumah kami ketika kami beristirahat, menjauhkan kami dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, menjauhkan kami dari aksi-aksi atau tindakan-tindakan kriminalitas Tuhan, sehingga rumah kami betul-betul terjaga dengan aman, kami dapat beristirahat dengan cukup, besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, dan kami boleh melakukan tugas kami yang Tuhan percayakan dengan senang hati, dengan sukacita, dan semua kami kembalikan dengan rasa syukur dan penuh hormat, karena pekerjaan yang kami lakukan, yang kami terima adalah datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, kami rindu kesehatannya daripada Tuhan, bukan hanya kesehatan secara jasmani,
di mana kami dapat mencegah makanan dan minuman yang tidak cocok, yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, tetapi kami juga boleh menjaga kesehatan jiwa kami, bahkan juga kesehatan rohani kami. Sehingga kata firman-Mu, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dan sebelum kami berpisah, kami buka hati, angkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan, orang-orang pilihan yang Tuhan akan pakai di dalam mengembangkan pelayanan pekerjaannya. Oleh sebab itu tetaplah semangat, bangkitlah, melayani Tuhan dengan sukacita, jangan bersungut-sungut, dan berikan yang terbaik dari sepanjang kehidupanmu, sehingga kehidupanmu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua malam hari ini, atau sesuai dengan waktu Bapak Ibu berada, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, tinggal dan bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa. Semoga pelayanan Pak Dedi menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua juga, Bu Heni, buat tim semua, terutama juga buat Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok buat supportnya. Tuhan Yesus berkati Pak Ahok juga. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kelas ini akan tetap ada ya di minggu depan, di hari Kamis juga di pukul yang sama, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema yang menarik lagi. Tadi sudah disebutkan ya oleh Ibu Heni. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.